Selamat belajar bersama saya Sonia Natasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sonia Natasha dari jurusan S1 Kebidanan Profesi Bidan tingkat 1 di Institut Kesehatan Mitra Huta Batam dengan nomor induk mahasiswa 16080620036. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang 24 standar pelayanan kebidanan. Standar asuhan kebidanan dapat dilihat dari ruang lingkup standar pelayanan kebidanan yang meliputi 24 standar dan dikelompokkan sebagai standar pelayanan umum, standar pelayanan antenatal, standar pertolongan persalinan, standar pelayanan nifas, dan standar penanganan kegawat daruratan atau yang disebut dengan obstetri neonatus. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu standar pelayanan umum yang terdiri dari 2 standar. Yang pertama, persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Bidan memberikan penyuluhan dan nasihat kepada perorang, keluarga, dan masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk penyuluhan kesehatan umum, gizi, KB, kesiapan dalam menghadapi kehamilan dan menjadi calon orang tua, persalinan dan nifas, serta menghindari kebiasaan yang tidak baik dan mendukung kebiasaan yang baik. Yang kedua, pencatatan dan pelaporan. Bidan melakukan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan yang dilakukannya, yaitu registrasi semua ibu hamil di wilayah kerja, rincian pelayanan yang diberikan kepada setiap ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir, semua kunjungan rumah dan penyuluhan kepada masyarakat. Di samping itu, bidan hendaknya mengikut sertakan kader untuk mencatat ibu hamil dan meninjau upaya masyarakat yang berkaitan dengan ibu dan bayi baru lahir. Hal-hal yang dapat dilakukan bidan untuk dapat melakukan pencatatan dan pelaporan yang maksimal adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidan harus bekerja sama dengan kader dan pamong tempat agar semua ibu hamil dapat tercatat. Kedua, memberikan ibu hamil KMS atau buku KIA untuk dibawa pulang dan memberitahu ibu agar membawa buku tersebut setiap pemeriksaan. Yang ketiga, memastikan setiap persalinan, nifas, dan kelahiran bayi tercatat pada patograf. Dan yang terakhir, melakukan pemantauan buku pencatatan secara berkala dan lain-lain. Baiklah, kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu standar pelayanan antenatal. Terdiri dari 6 standar. Yang pertama yaitu identifikasi ibu hamil. Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan motivasi ibu, suami, dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksa kehamilannya sejak dini dan secara teratur. Kegiatan yang dapat dilakukan bidan untuk mengidentifikasi ibu hamil contohnya sebagai berikut. Yang pertama, bidan melakukan kunjungan rumah dan penyuluhan secara teratur. Kedua, bersama kader bidan memotivasi ibu hamil. Dan yang ketiga, lakukan komunikasi 2 arah dengan masyarakat untuk membahas manfaat pemeriksaan kehamilan dan lain-lain. Yang kedua, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Bidan hendaknya paling sedikit memberikan 4 kali pelayanan antenatal. Pemeriksaan meliputi anamnesis dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal. Bidan juga harus bisa mengenali kehamilan dengan risti atau kelainan, khususnya anemia, kurang gizi, hipertensi, PMS, atau infeksi HIV, serta memberikan pelayanan imunisasi, nasihat, dan penyuluhan kesehatan serta tugas terkait lainnya yang diberikan oleh puskesmas. Mereka harus mencatat data yang tepat saat kunjungan. Jika ditemukan kelainan, mereka harus mampu mengambil tindakan yang diperlukan dan merujuknya untuk tindakan selanjutnya. Yang ketiga, palpasi abdominal. Bidan harus melakukan pemeriksaan abdomen secara seksama dan melakukan palpasi untuk pemeriksaan usia kehamilan. Bila umur kehamilan bertambah, memeriksa posisi bagian terendah janin
dan masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul untuk mencari kelainan dan untuk merujuk tepat waktu. Yang keempat, pengelolaan anemia pada kehamilan. Di sini, bidan melakukan tindakan pencegahan anemia, penemuan, penanganan, dan atau rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenali tanda serta gejala preeklamsia lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya. Yang keenam, persiapan persalinan. Nah, di sini bidan memberi saran yang tepat kepada ibu hamil, suami, atau keluarga pada trimester ketiga untuk memastikan bahwa persiapan persalinan yang bersih dan aman, serta suasana yang menyenangkan akan direncanakan dengan baik. Di samping persiapan transportasi dan biaya untuk merujuk, bila tiba-tiba terjadi keadaan gawat darurat, bidan mengusahakan untuk melakukan kunjungan ke setiap rumah ibu hamil untuk hal ini. Baiklah, kita masuki pembahasan yang ketiga, yakni standar pertolongan persalinan yang terdiri dari 4 standar. Yang pertama ada asuhan persalinan kala 1. Di sini bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai dengan memperhatikan kebutuhan ibu selama proses persalinan berlangsung. Yang kedua, persalinan kala 2 yang aman. Bidan melakukan pertolongan persalinan bayi dan plasenta yang bersih dan aman, dengan sikap sopan dan penghargaan terhadap hak pribadi ibu, serta memperhatikan tradisi setempat. Di samping itu, ibu diizinkan untuk memilih siapa yang akan mendampingnya saat persalinan nanti. Yang ketiga, penatalaksanaan aktif persalinan kala 3. Secara aktif, bidan melakukan penatalaksanaan aktif persalinan kala 3. Tujuan dilaksanakannya standar ini yaitu membantu secara aktif pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap untuk mengurangi kejadian perdarahan pasca persalinan kala 3, mencegah terjadinya atonia uteri dan retensio plasenta. Yang keempat, penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala 2 dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan, diikuti dengan penjahitan perineum. Baiklah, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang keempat, yakni standar pelayanan nifas, terdiri dari 3 standar. Pertama, ada perawatan bayi baru lahir. Nah, di sini bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernapasan spontan, mencegah asfiksia, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai kebutuhan. Bidan juga harus mencegah atau menangani hipotermi dan mencegah hipoglikemia dan infeksi. Yang kedua, penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan. Di sini bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi paling sedikit selama 2 jam setelah persalinan, serta melakukan tindakan yang diperlukan. Di samping itu, bidan memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mempercepat pulihnya kesehatan ibu dan membantu ibu untuk memulai pemberian ASI. Dan yang ketiga, pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. Bidan memberikan pelayanan selama masa nifas di puskesmas dan rumah sakit atau melakukan kunjungan ke rumah pada hari ketiga, minggu kedua, dan minggu ke-6 setelah persalinan untuk membantu proses penatalaksanaan tali pusat yang benar, penemuan dini, penatalaksanaan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas, serta memberikan penjelasan tentang kesehatan secara umum, keberhasilan perorangan, makanan bergizi, asuhan bayi baru lahir, pemberian ASI, dan imunisasi dan KB. Baiklah teman-teman, kita masuki pembahasan yang kelima,
yakni standar penanganan kegawat daruratan atau yang bisa disebut dengan obstetri neonatus yang terdiri dari 9 standar. Yang pertama ada penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester ketiga. Bidan hendaknya mengenali secara tepat tanda dan gejala perdarahan pada kehamilan, serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya. Yang kedua, penanganan kegawat daruratan pada eklamsia. Bidan mengenali secara tepat dan gejala eklamsia mengancam, serta merujuk atau memberikan pertolongan pertama. Yang ketiga, penanganan kegawat daruratan pada partus lama atau macet. Bidan hendaknya mengenali secara tepat tanda gejala partus lama atau macet serta melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu untuk merujuk untuk persalinan yang aman. Yang keempat yakni persalinan dengan menggunakan vakum ekstraktor. Bidan hendaknya mengenali kapan waktu diperlukan menggunakan ekstraksi vakum, melakukan secara benar dalam memberikan pertolongan persalinan dengan memastikan keamanan bagi ibu dan janinnya. Yang kelima, penanganan kegawat daruratan retensio placenta. Di sini, bidan mampu mengenali retensio placenta dan memberikan pertolongan pertama, termasuk plasenta manual dan penanganan perdarahan, sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya adalah mengenali dan melakukan tindakan yang tepat ketika terjadi retensio placenta. Dan yang keenam, penanganan perdarahan postpartum primer. Seorang bidan hendaknya mampu mengenali perdarahan yang berlebihan dalam 24 jam pertama setelah persalinan dan segera melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan untuk mengendalikan perdarahan. Dan yang ketujuh, penanganan perdarahan postpartum sekunder. Nah, di sini bidan mampu mengenali secara tepat dan dini gejala perdarahan postpartum sekunder dan melakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa ibu atau merujuk. Tujuannya adalah mengenali gejala dan tanda perdarahan postpartum sekunder serta melakukan penanganan yang tepat untuk menyelamatkan jiwa ibu. Selanjutnya yang kedelapan yakni penanganan sepsis puerperalis. Seorang bidan mampu menangani secara tepat tanda dan gejala sepsis puerperalis, melakukan perawatan dengan segera merujuknya. Tujuannya adalah mengenali tanda dan gejala sepsis puerperalis dan mengambil tindakan yang tepat. Dan terakhir yaitu yang kesembilan, yakni penanganan asfiksia neonaturum. Nah, di sini bidan mengenali secara tepat bayi baru lahir dengan asfiksia serta melakukan tindakan secepatnya memulai resusinatis, mengusahakan bantuan medis, merujuk bayi baru lahir dengan tepat, dan memberikan perawatan lanjutan yang tepat. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang 24 standar pelayanan kebidanan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.